Jadi kita tinggal memanggilnya dengan nama modul A, karena saya di sini menggunakan modul A. Modul A keluarnya nanti outputnya. Ini outputnya di sini 11, karena 7 tambah 4 sama dengan 11. Begini cara memanggilnya. Halo, kembali lagi bersama saya Lutfi Fadradityawan. Hari ini saya akan menjelaskan cara membuat aritmatika dasar atau aritmatika sederhana di program C. Pertama-tama yang perlu kita lakukan ialah membuka Notepad atau text editor, lalu kita ketik #include stdio.h. Nah, barisan ini nih berisi header. Oh, bukan berisi header. Barisan ini menyertakan header file studio. Barisan ini menyediakan header file dari stdio.h. Jadi headernya itu berisi fungsi-fungsi standar C. Contohnya printf. Oke, habis itu tuh kita ketik di bawahnya void main. Void ini berbeda seperti integer, tipe data yang berbeda karena dia tidak mengembalikan nilai atau return nilai. Fungsi yang berbeda dari integer itu pembedanya. Lalu setelah itu kita membuka kurung kerawal. Kurung kerawal di sini sebagai pembuka blok code. Lalu kita ketikkan di bawahnya in A besar koma, B besar koma, T besar titik koma. Ini barisan ini nih sebagai deklarasi untuk 3 variabel integer A, B, dan T, sekaligus untuk menyimpan nilai ke dalam variabel tersebut. Jadi kita isi di bawahnya A sama dengan 7 titik koma, berarti barisan ini menginisialisasi variabel A dengan nilai 7, lalu B sama dengan, lalu di bawahnya B sama dengan 4 titik koma, berarti baris ini juga menginisialisasi variabel dengan nilai 4. Lalu di bawahnya T sama dengan A tambah B titik koma. Ini untuk menghitung atau menggunakan rumus dasar yang ada di program C. Jadi ini untuk menghitung jumlah dari nilai yang disimpan dalam variabel A dan B dan menyimpan hasilnya dalam variabel T. Jadi T itu sama dengan A tambah B titik koma. Jadi jika ingin menampilkan dari hasil tersebut dari variabel yang udah kita tulis sebelumnya, tulis di bawahnya printf dan kurung dalam tanda kutip %i. Ini %i ini sebagai format specifier yang menunjukkan nilai harus dicetak sebagai bilangan bulat. Bisa diubah menjadi F ataupun D ataupun S ataupun C. Banyak. Tapi kita menggunakan I sebagai agar hasil yang dicetak berbentuk bilangan bulat. Lalu setelah %i tutup tanda kutipnya, koma, T besar. Ingat, harus sesuai dengan apa yang kita ketik di deklarasi variabel tersebut. Harus sesuai agar tidak terjadi error ataupun tidak terpanggil yang sudah kita deklarasikan dari variabel yang terjadi di atas yang pertama. Jadi sesudah kita menulis T besar, tutup kurung titik koma. Lalu setelah itu kita beri tutup kurung kurawal sebagai penutup blok code. Jika dijalankan, maka akan berbentuk seperti, maka
outputnya akan keluar 11. Oh ya, saya lupa semalam cara mengcompile filenya. Jadi di sini saya akan jelaskan cara mengompile filenya. Itu pertama-tama kita masuk dulu ke dalam modul ke dalam direktorinya dengan cara d titik backslash. Nanti dia otomatis pindah ke direktori, dari direktori C pindah ke D. Lalu kita tulis cd spasi backslash nama folder tempat kita menyimpan program-program tersebut. Lalu ketika sudah masuk ke dalamnya, kita tulis gcc min o, lalu kita berikan nama untuk programnya. Untuk memanggil programnya kita ingin memanggil dengan nama apa, misalnya tes atau modul atau tes 1 atau apa, bebas. Lalu kita habis itu spasi, habis itu kita panggil nama filenya yang udah disimpan dengan format .c. Ingat, file yang udah diketik tadi harus disimpan dengan format .c. C-nya C kecil. Jadi misalnya saya di sini dalam kasus ini saya menyimpan nama filenya dengan nama modul3.c. Jadi setelah diketik seperti itu, jadinya gcc min o modul a spasi modul3.c. Ketika sudah, tekan enter. Jika berhasil, dia tidak akan mengeluarkan apa-apa, langsung nulis saja di bawahnya, ngulang seperti sebelumnya. Kalau berhasil, dia tidak akan ada tulisan error ataupun semacamnya di bawahnya. Jadi kita tinggal memanggilnya dengan nama modul A, karena saya di sini menggunakan modul A. Modul A keluarnya nanti outputnya. Ini outputnya di sini 11, karena 7 tambah 4 sama dengan 11. Begini cara memanggilnya. Nah, sekian dari saya. Jika ada salah kata ataupun penyampaian, saya minta maaf. Jika ada kritik dan saran, bisa komen di video ini. Terima kasih.